Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anis di sini. Hari ini saya akan review mengenai perjalanan saya menuju Kota Balikambang, terlebih tempatnya Pantai Balikambang yang berada di kawasan Kota Malang, yaitu kota saya. Dan di sini saya akan vlog tentang perjalanan saya. Dan bagi kalian yang ingin tahu tentang keseruan perjalanan saya, kalian wajib tonton video saya dan jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum kita akan berangkat, kita akan berdoa. Dan ini adalah Mas Iksan yang akan membawa mobil ini. Dan teman-teman jangan lupa berdoa. Dan ini itu adalah perjalanan kita di malam ini. Dan kalian bisa lihat ini cukup sepi banget. Perjalanan dari rumah saya menuju Pantai Balikambang yang terletak di posisi Kota Malang ini cukup jauh. Perjalanan bisa ditempuh sekitar 4-5 jam. Dan sekarang akhirnya kita sudah sampai di Tugu, Pantai Balikambang. Selamat datang di Pantai Balikambang. Inilah penampakan dari Pantai Balikambang. Ini adalah rute waktu kita pertama masuk itu kita udah disambut tugunya ya teman-teman. Kalian lihat di sini tuh perjalanan sepi banget dan sekarang itu pukul 7 malam dan saya tidak simpangan sama mobil ataupun motor sama sekali dan nggak ada orang di sini tuh. Suasananya agak horor gitu, nggak tahu kenapa, nggak kayak seperti biasanya. Tapi ya udah ya, kita tetap positif aja, kita jalan. Dan sebentar lagi kita ini udah mendekat. Bisa dilihat di samping kita ini biasanya banyak toko yang buka, itu adalah tempat jual pernak-pernik, tapi di sini sepi banget, kayak nggak ada orang yang ada di dalamnya. Lampunya semuanya mati, hanya terdengar gemuruh ombak yang gede gitu. Dan ternyata sebelum saya kesini memang. Dan alhamdulillah sekarang sudah pukul 5 pagi dan saya sudah menjemput paginya ini dengan bahagia, dengan selamat setelah banyaknya penuh drama tadi malam. Dan sebenarnya kenapa di pantai ini tuh sepi, karena memang sebenarnya saya benar-benar nggak tahu kalau memang ada kabar bahwa akan terjadinya gempa atau semacamnya gitu di daerah kota ini. Jadi memang sepi banget, tapi alhamdulillah saya dan teman-teman saya selamat. Pagi ini tuh bener-bener nikmat, sejuk banget, berasa hangat, menikmati matahari itu mulai terbit. Saya tuh nikmatin banget dengan dinginnya di angin di pantai ini, dengan suara-suara airnya yang begitu adem banget pokoknya. Dan di sini tuh saya merasakan memang saya tuh seneng banget karena memang saya udah lama banget ngebayangin, udah lama banget saya tuh udah planning bakal nginep di pantai. Dan alhamdulillah kali ini tuh bisa nginep walaupun gak sesuai dengan ekspektasi kan, ekspektasinya mau cari penginapan atau gimana. Dan akhirnya kita alhamdulillah ada tempat tidur juga di pinggir-pinggir gitu. Kita bikin tenda dan udah seperti apa yang udah saya siapkan. Kita di sini masak-masak, pokoknya kita nginep lah ya di sini. Dan di sini tuh kalian bisa lihat kan sepi banget di pantai ini. Tapi alhamdulillah tadi pagi tuh ada beberapa mobil yang udah mulai berdatangan. Kayaknya dia memang juga mau berwisata dari jauh, memang disempetin juga ke sini. Dan di sini tuh nggak banyak orang gitu, cuma beberapa aja, nggak seperti yang biasanya saya datang gitu. Jadi lumayan masih sepi, kalian bisa lihat kan nggak ada orang, cuma beberapa aja. Tapi tetap saya nikmatin di sini tuh, pokoknya dingin banget dengan cuaca yang seger di Pantai Balikambang yang katanya ada isu yang seperti itu. Karena kita udah sampai dari sini jadi jauh, kita tetap serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah kita juga selamat, kita bisa nikmatin ombak di sini tuh, bisa bersahabat. Dan akhirnya tuh setelah ini tuh saya mandi gitu di pinggiran dan pokoknya seger dan airnya tuh asin banget. Ya udahlah, kalian tahu kan ya, air pantai ya asin, tapi ya di sini tuh seneng, seger banget sih teman-teman. Sebenarnya di kota saya itu banyak. Tetap yang saya suka itu adalah pantai yang terletak di Kota Malang, yaitu Malang Selatan, tepatnya di Tambakrejo ini. Banyak banget sampai ke atas itu masih banyak banget pantai. Di sini tuh udaranya masih segar dan lautnya itu masih biru, pokoknya adem banget. Tapi udah nggak seperti biasanya. Suasana di sini tuh udah sepi karena memang udah ada digosipkan hal yang seperti itu. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada dan kita dijauhkan. Setelah saya pulang dari Kota Malang yang berletak di Tambakrejo, saya mampir di Masjid Tiban Turen. Ini posisinya langsung ada di Turen. Dan ini tuh katanya ini adalah masjid ajaib yang ada di Turen karena
dibangunnya masjid ini tuh tanpa arsitek dan hanya dengan santri-santri yang ada di dalamnya. Tapi ada juga yang menggosipkan bahwa yang bangun masjid ini tuh adalah jin. Tapi apapun itu, yang jelas pokoknya ini masjid yang sangat megah, dan ini juga ada pondok pesantrennya di dalamnya. Ini tuh pondok pesantren Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini itu dia itu banyak sekali mengamalkan tentang sunnah-sunnah, dan kalian bisa lihat bangunannya tuh sangat megah, dan di sini tuh didominasi warna biru. Di sini tuh lantainya terletak 10 lantai teman-teman. Kalian tuh bisa bingung gitu kalau udah di atas mau turunnya gimana, tapi udah jangan khawatir, di sini tuh udah ada petunjuknya untuk arah panahnya, kita mau naik atau mau turun. Di sini tuh banyak tangga jebakan-jebakan gitu kayak sama-sama gitu, jadi kayak membingungkan. Dan yang bikin unik dari Masjid Tiban yang berada di Turen ini, dia itu berada di tengah pemukiman warga yang hanya bisa dijangkau dengan mobil atau motor yang tanpa simpangan. Jadi jalannya itu sempit dan bisa dikatakan pas aja, tapi parkirannya sangat luas. Parkirannya itu ada di dalam masjid, dan yang di sini itu bisa dibilang wisata karena di atas masjid itu masih terdapat ada pasar ya di dalam. Nanti saya akan videoin juga untuk pasarnya, dan untuk harganya itu di sini di wisata ini tuh gak diterapkan untuk berapa kita masuk, hanya kita akan laporan aja untuk keluar dan masuknya. Kita wajib lapor di situ, kita bawa ketua dan kita bawa berapa orang, kendaraan apa yang kita bawa, dan di situ nanti cuma dicatat-catat gitu aja. Nggak ada patokan untuk harga masuk. Kita lihat-lihat bangunan yang semegah ini, dan di atas itu terdapat banyak akuarium yang berisi ikan-ikan yang besar, dan kalian bisa lihat kan di mana-mana itu udah tersedia untuk toilet pria dan wanita. Ada juga musola, jika sewaktu-waktu kalian itu mendengar azan, kalian juga bisa langsung sholat di atas. Di sini itu semuanya tuh bangunannya bagus, dari mulai lantai, dari mulai tiang itu dominan warna biru dan juga warna keemasan. Ini adalah lorong-lorong, kalian bisa lihat. Di sini tuh adem banget, suasananya juga sejuk banget. Di atas tuh cuma yang bikin kita lelah adalah kita itu harus naik dengan kaki, tapi di sini tuh terbayar gitu ya, walaupun nggak ada lift atau nggak ada apa. Di sini tuh kita bisa melihat kanan kiri, megahnya bangunan itu memanjakan kita dan membuat lelah kita itu nggak terasa. Dan pintunya itu ada 2 ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh membingungkan lah ya, ada banyak kita temui pintu-pintu, ada banyak kita temui. Jadi kalau kalian itu kesini, kalian bisa juga bingung loh. Dan di sini tuh banyak ikan, nggak tahu kenapa di mana-mana itu ada ikan gede-gede gitu, ada akuarium. Di sini tuh hiasannya tuh seperti sejenis ikan-ikan. Dan di atas itu nanti ada pasar ya, di situ itu banyak sih ya, jualan baju, jualan mainan, jualan pernak-pernik di atas. Pokoknya di atas sendiri itu dingin, adem, di situ sejuk banget. Dan saya setelah lelahnya dari pantai tadi itu, saya mampir ke sini tuh bener-bener enak banget. Dan ini tuh udah di atas, ini di bawah ya teman-teman. Ini terletak di lantai 2. Ini saya mau pulang. Kalian bisa lihat tinggi banget, luas, dan dominan warna biru. Megah lah pokoknya, yang menurut saya ini bagus. Di tengah-tengah pemukiman warga ada masjid ini. Kalian bisa tahu, kalian bisa spot foto di sini, kalian bisa ambil pemandangannya juga. Kalian bisa sambil sholat, bisa istirahat di sini. Di sini tuh nggak memberatkan ya untuk masuknya, nggak ada patokan untuk harga, hanya aja infak untuk bayar listrik. Di depannya itu ada taman-tamanan seperti ini. Kalian bisa lihat, bagus di sini, adem banget. Pokoknya suasananya itu kayak gaya Timur Tengah menurut saya. Bangunannya seperti itu di tengah pemukiman warga dan tanpa arsitek dimulainya bangun masjid ini dengan luas yang berhektar-hektar ini. Dan kalau kalian kesini tuh pasti kalian bingung ini mau masuk mau keluarnya. Dan di sini tuh pemandangannya bagus. Pokoknya terbayarlah dari apa semua yang kalian lihat. Ini kita pokoknya di mana-mana pasti nemuin yang namanya ikan yang ada di akuarium dan jenisnya. Di sini tuh ikannya macam-macam. Di sini saya juga nggak banyak nemuin staff ya teman-teman, cuma beberapa orang yang ada di luar aja. Tapi di sini tuh bersih banget. Menurut saya di sini bersih dan adem, nggak banyak sampah. Pokoknya semua orang di sini tuh semua bekerja sama lah. Setiap lorong itu ada pemandangan, dan di sini pemandangannya
seger. Kalau kalian kesini tuh kalian harus juga pakai hijab ya. Lebih baiknya kalian tuh jangan pakai yang namanya jeans, kalian harus pakai busana atau pakai rok aja. Bener-bener menghormati, di sini tuh masih kental banget. Dan jangan lupa buat kalian yang cowok, kalian bisa pakai kopiah. Jadi kalian harus menghormati di tempat apa yang kalian mau datang. Jadi kalian tuh harus bisa juga sesuaikan dengan gaya kalian. Lihat kan di atas ini tuh terletak di pasar. Ini pasarnya di atas. Sudah saya bilang kan tadi banyak sekali jualan di sini. Ada jualan baju-baju, ada jualan tas, boneka, pernak-pernik. Pokoknya di sini kalian cuma bawa uang yang banyak aja. Dan ini saya udah mau pulang dan ternyata terlalu nggak pekanya saya, ternyata ini memang udah azan zuhur. Jadi di sini tuh nanti ditutup gerbangnya ya teman-teman. Jadi sementara saya nunggu sampai panitia ada yang datang bukain pintu, saya nunggu di sini sampai selesai. Udah ya teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan saya di Masjid Tibanturen ini. Buat kalian yang ingin datang ke sini, itu jaraknya dari rumah saya itu kurang lebih 3 jaman. Kalau nggak ada macet ya teman-teman. Di sini juga jalanan pulang saya dari pantai, jadi saya memang mampir. Walaupun udah lama masjid ini didirikan, tapi baru kali ini saya punya kesempatan untuk mampir dan menjadi tamu di Masjid Tibanturen ini. Kalian bisa lihat semua bangunannya tuh megah dan didominasi warna biru dan juga keemasan. Gaya Timur Tengah kental banget di sini. Ini adalah Pasar Laron yang terletak di Kota Batu, tepatnya di alun-alun Batu ya teman-teman. Di sini tuh ramai banget, setiap sore itu udah buka. Jadi bukanya Pasar Laron ini sore aja ya. Di sini kalian bisa menemukan banyak macam camilan untuk kalian bawa masuk ke kota alun-alun. Tetap dijaga untuk kebersihannya. Kita bisa nikmati di dalam sambil menikmati udara segarnya Kota Batu. Seperti ini adalah alun-alun di Kota Batu. Ini adalah perjalanan saya pulang juga. Saya sekaligus mampir juga di sini walaupun saya udah berulang kali mampir. Entah kenapa kayak di Batu ini, di alun-alun ini kayak ada kewajiban setiap dari manapun saya pasti mampir di sini untuk beli makanan kesukaan saya dan juga untuk menikmati sore ini. Dan sekarang saya udah mau pulang. Seperti ini adalah pemandangan di kota alun-alun Batu. Gede banget dan udah mulai rame, udah tambah malam tambah rame pokoknya di sini. Tapi ini udah agak berkurang sih untuk penjualan di pinggir jalan karena adanya COVID ini. Jadi membuat kita untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi di sini tuh udah dibatasi untuk beberapa orang yang jual, jadi nggak serame yang seperti biasanya. Dan sekarang itu udah malam, udah waktunya saya pulang. Perjalanan yang sangat melelahkan dan juga sangat menyenangkan buat saya. Semoga ini sekalian semua terhibur. Dan bagi kalian yang ingin ke tempat-tempat yang sudah saya kunjungi, ini adalah informasi terbaru yang mungkin saja kalian butuhkan. Dan semoga kemanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap hati-hati, jaga jarak dan hindari kerumunan di saat pandemi ini. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungannya dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Terima kasih udah nonton video saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.